Baiklah, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, sekarang kita akan memasuki materi tentang asam karboksilat. Ya Ananda, coba Ananda perhatikan slide yang mudah Ibu kirimkan kepada Ananda semuanya. Coba Ananda lihat slide yang sudah Ibu kirim di laptop Ananda masing-masing. Apa yang Ananda perhatikan pada slide yang sudah Ibu kirim tersebut? Ya, nah, siapa yang tahu struktur dari asam cuka? Saya Bu, silakan pada Ananda. Struktur asam cuka itu Bu, CH3COOH. Nah, benar sekali. Struktur dari asam cuka adalah CH3COOH. Nah, baiklah. Sekarang kita akan memasuki materi tentang asam karboksilat, tentang rumus umumnya. Rumus umum dari asam karboksilat yaitu RCOOH. Asam karboksilat dapat dianggap sebagai turunan alkana dengan mengganti satu atom H dari alkana dengan gus COH tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tata nama dari asam karboksilat. Tata nama dari asam karboksilat ada dua, yaitu berdasarkan IUPAC dan berdasarkan trivial yang Anda. Ya, Bu. Berdasarkan IUPAC, tata karboksilat ini yaitu menentukan rantai induk, yaitu rantai C yang terpanjang yang mengandung gugus karoksil, sehingga penamaannya diberi akhiran A atau OAT. Penomorannya dimulai dari C gugus fungsi. Urutan penamaan dari asam karboksilat ini yaitu nomor cabang, nama cabang, lalu diberi akhirannya alkanoat. Berdasarkan trivialnya, asam karboksilat ini yang Anda diambil dari nama asam dari alam. Yang pertama juga ada HCOH, disebut asam semut atau asam formiat karena ditemukan pada semut. Selanjutnya juga ada CH3COH, yaitu dari asam cuka, dan ada juga yang lain yaitu dari C2H2COH, disebut juga dengan asam propionat. Baiklah Ananda, Ibu akan membagikan LKPD kepada Ananda. Silahkan Ananda bentuk kelompok ya. 3. Silakan Ananda bagikan pada temannya. Iya, Bu. Jadi ya. Jika ada Ananda yang tidak paham dengan soal, boleh ditanyakan. Ibu, Ya, Nanda Delis. ini jawabnya di sini, boleh di sini. Iya, Bu. jawabnya di titik boleh dicoret ya Nanda. Iya, Bu. Ya. Bu, mau nanya dulu, Apa Dit? yang nomor 2 itu maksudnya apa ya Bu? Maksud dari yang nomor 2 yaitu sifat dari kelanjutan senyawa asam karboksilat itu ya Nanda, sifat-sifat kimia dan fisikanya. Ya. Baiklah Ananda, waktu diskusinya sudah habis ya. Ya, Bu. Kembali ke tempat duduknya semula. Ibu minta salah satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya Bu, Silakan pada Anandarina. baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami mengenai LKPD yang Ibu berikan tadi. Yang pertama itu kan dari struktur yang Ibu berikan untuk soal A, tata nama IUPAC-nya adalah asam propanoat, dan untuk struktur yang B, nama IUPAC-nya adalah asam 3-etil 2-metil heksanoat. Dan untuk soal nomor 2, bagaimana sifat larutan dari senyawa asam karboksilat? Nah, di sini ada beberapa sifat dari
asam karboksilat. Yang pertama, titik didih asam karboksilat relatif tinggi, kemudian bersifat sangat polar, dan 4 anggota pertama mudah larut dalam air. Selanjutnya, asam karboksilat dengan jumlah atom karbon rendah mempunyai bau asam. Dan yang terakhir, asam karboksilat tergolong asam lemah sehingga dalam air hanya terionisasi sebagian. Ya. Terima kasih kepada Ananda. Baiklah Ananda, sekarang kita masuk kegunaan dari asam karboksilat ya Ananda. Apakah Ananda di sini sudah ada yang tahu apa saja kegunaan dari asam karboksilat? Saya Bu, Pada saudari kita. menurut saya Bu, kegunaan asam karboksilat diantaranya itu ada asam formiat Bu, atau disebut dengan asam semut Bu, dimana biasanya asam semut ini banyak digunakan dalam industri tekstil seperti penggumpalan latex ataupun getah karet. Kemudian yang kedua yaitu asam asetat atau yang biasa kita sebut dengan asam cuka Bu, dimana asam cuka ini berperan sebagai pemberi rasa asam dan juga digunakan untuk pengolahan makanan. Nah, terima kasih kepada saudari Nindita. Benar sekali, yaitu kegunaan dari asam karboksilat ada dari asam formiat atau asam semut, banyak digunakan dalam industri tekstil seperti pengumpalan latex atau getah-getah karet. Yang kedua ada dalam asam asetat atau asam cuka. Karena pembelajaran kita sudah habis, apakah dari Anda semua ada yang ingin bertanya? Tidak Bu. Baik. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, kepada saudari dipersilahkan. Untuk struktur dari asam karboksilat yaitu RCOH, dan untuk sifat kimia fisika kelarutan dari senyawa asam karboksilat yaitu titik didih asam karboksilat relatif tinggi, bersifat sangat polar. 4 anggota pertama mudah larut dalam air. Asam karboksilat dengan jumlah atom karbon rendah mempunyai bau asam dan tergolong asam lemah sehingga dalam air hanya terionisasi sebagian. Ya. Nah, jadi benar ya Ananda apa yang dikatakan teman Ananda tadi, yaitu kesimpulan pada hari ini dari rumus umum asam karboksilatnya itu yaitu RCOOH. Adapun sifat kelarutan dari senyawa asam karboksilat, yang pertama titik didih asam karboksilat itu relatif tinggi, yang keduanya itu bersifat polar, siap 4 anggota pertama mudah larut dalam air, siap sifat kelarutan asam karboksilat ini jumlah atom C-nya rendah dan mempunyai bau asam. Tergolong juga asam lemah sehingga dalam air hanya terionisasi sebagian. Ini kegunaan dari asam karboksilat. Yang pertama ada asam formiat. Asam formiat ini banyak digunakan untuk industri tekstil, dan juga ada asam cuka digunakan untuk pemberi rasa asam dan juga untuk pengawet makanan.